Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku semuanya, siswa dan siswi kelas 5B yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tema. Kita akan masuk ke pembelajaran 4 dari subtema 3 di buku tema 1. Kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anakku, tentu kita tahu lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama. Nenek moyangku. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengaruh luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai. Sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Lagu tersebut mengingatkan kita pada kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia pada masa lalu. Salah satu kapal yang digunakan bangsa Indonesia untuk menjelajahi samudra adalah kapal pinisi. Apa itu kapal pinisi? Untuk mengetahuinya, mari kita baca bacaan berikut ini. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal pelayaran kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14. Kapal pinisi berlayar dan menjelajah ke samudra di seluruh dunia. Konon, kapal pinisi diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, ia berlayar melewati pesisir pantai Wira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang bisa berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa, dan akhirnya terbentuklah layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang memberi nama layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan yang canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meski demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajahi negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencairan
mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan tunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun, sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi para pembuat, pemilik, dan juga semua penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kapal tukang bertindak sebagai pelaksana upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. 1. Lamba atau lambu, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Yang kedua ada palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan lengkap, dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SO Shark. Gerakan ini merupakan gerakan untuk menyelamatkan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Nah, berikut ini adalah ide pokok setiap paragraf pada bacaan kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Paragraf pertama adalah kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Paragraf kedua, pinisi diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Paragraf ketiga, kapal pinisi adalah kapal istimewa. Paragraf keempat, upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Paragraf kelima, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Paragraf keenam, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Paragraf ketujuh,
Kapal pinisi memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Paragraf ke-8, kapal pinisi terdiri dari 2 jenis. Paragraf ke-9, kegunaan kapal pinisi. Paragraf ke-10 adalah kapal pinisi dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SO Shark. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui tentang pengaruh geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Budaya antara suku bangsa satu dan yang lainnya dapat berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah ciri keragaman budaya lokal Indonesia, meliputi keragaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi atau agama, keberagaman seni dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Misalnya, keragaman bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Keragaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Secara umum, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Misalnya, musik pop dan jazz lebih dikenal daripada musik-musik di daerah. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi cerita dari India. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau metode transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan mengenal bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa bandara yang ada di Indonesia antara lain Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara Juanda di Surabaya, serta masih banyak bandara-bandara lain yang ada di Indonesia.
Nah, ini dia adalah bandara-bandara yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Mulai dari Nangro, Aceh Darussalam sampai di Papua Nugini. Di Aceh ada Sultan Iskandar Muda dan di Papua ada Bandara Sentani. Kemudian kita akan masuk ke nama-nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Antara lain Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, Pelabuhan Merak di Banten, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Tanjung Perak, tepi laut. Nah, berikut ini adalah nama-nama pelabuhan yang ada di provinsi yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Mulai dari Aceh dan sampai di Papua Barat. Anak-anakku, kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila. Berikut ini adalah kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik di sekolah, rumah, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran tema 1, subtema 3 di pembelajaran keempat. Semoga semuanya dapat memahami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih, nanti akan kita lanjut ke pembelajaran yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.